kasus lama kan ya, terus mencutli gara-gara kan Mahkamah Agung mengajukan pemeriksaan ulang gitu kan, terus di Gen Halilintar disuruh membayar 300 juta itu. Nah itu kedepannya mau dibanding, mengajukan banding apa mau bayar aja 300 juta itu Pak? Baik, terima kasih. Ya, mungkin bisa Upayanya. Ya sekarang ya saya jawab ya. Jadi kalau dari keterangan dari pihak penggugat juga menyampaikan kan jika permohonan eksekusi yang mereka sudah lakukan dimohonkan kepada tingkat kepada PN Niaga Jakarta Pusat sudah dilakukan, dan kita tinggal menunggu. Secara etikat baik kita adalah belum ada sampai saat ini itu ya terkait pemberitahuan atau pemberitahuan resmi. Secara resmi belum ada pemberitahuan, jadi kami masih menunggu seperti apa langkah berikutnya. Tapi ini putusannya bukannya udah ada, maksudnya kayak memang ada harus membayar penalti dari pihak Gen Halilintar kepada Dagang Suara sebesar 3%. Nah mungkin dijelaskan Pak dari prosesnya seperti apa Pak? Jadi memang sebetulnya itulah yang perlu kita menjadi pemikiran bersama juga, karena ini angka tadi 300 tadi itu adalah dikatakan sebagai pelanggaran hak moral. Apakah waktu dulu kalau dieksaminasi kan dulu gugatan di pengadilan niaga perkara waktu di tingkat pertama tersebut ada nggak permohonan atas pelanggaran hak moral tersebut? Nah sekarang muncul angka itu di Mahkamah Agung di perkara peninjauan kembali. Nah kalau misalnya katakanlah di situ dianggap sebagai suatu pelanggaran hak moral, nah selanjutnya kan ada proses. Sementara hak cipta ini adalah imaterial, ya. Nah, permohonan betul tidak saya sampaikan apakah nanti akan kembali kepada pencipta angka tersebut. Dan untuk eksekusi ini mungkin agak melebih sedikit ya. Pertama memang harus mendapatkan notis resmi ya dari pengadilan terhadap permohonan tersebut. Namun jikalau memang ada permohonan untuk supaya dilaksanakan ya silakan, bisa dilakukan juga sukarela ya, atau misalnya memang akan ada penetapan untuk pelaksanaan tersebut ya, kita lihat apakah memang harus dengan penetapan, karena memang tidak dilakukan untuk melaksanakan secara sukarela karena teknisnya itu juga cukup rumit ya, karena tidak serta-merta hukum formal saja, karena angka 300 itu yang sifatnya imaterial tadi Mas. Gitu. Jadi bukan seperti utang piutang 300 itu harus dibayar berikut penaltinya. Nah, untuk hak cipta ini seperti itu. Berarti keputusannya masih akan menunggu gitu ya Mas ya? Iya, sampai saat ini dari pihak penggugat kan memberikan permohonan eksekusi. Tapi bentuknya seperti apa dan permohonan seperti apa dari pihak kami belum mendapatkan secara resmi. Akan mencoba komunikasi mediasi dengan pihak yang Suara sendiri atau seperti apa? Jadi menurut kami ya silakan, seperti itu juga cukup baik, karena memang ini bukan suatu pembajakan yang dianggap suatu nanti pidana ya, bukan, karena ini adalah masalah kegiatan penggandaan yang melalui mekanisme pengalihwujudan dan pengcoveran ya, yang juga sebetulnya sudah ada monetisasinya. Ya. Karena dengan adanya sistem ini sebetulnya juga sudah dinikmati. Jadi itulah yang akhirnya gugatan pelanggarannya itu tidak bisa dilakukan. Ya. Jadi sistem monetasi di sini memberikan juga ada keuntungan baik si pencipta asli ya, sebetulnya juga ada buat publisher dan apalagi untuk si content creator. Berarti sederhananya dengan adanya cover yang dirilis sama Gen Halilintar ini turut memberikan kontribusi kepada pihak Naga Suara atau publisher dan penciptanya seperti itu. Itu otomatis dibikin automatically kan, kalau memang kita membuat konten di YouTube ya kan, otomatis kita akan dapat copyright. Nah copyright itu kan secara pengaturannya udah dibuat. Nah itu biasanya kena copyright oleh
oleh siapa? Oh, oleh LMK-nya. Nah, LMK ini kan yang mengkolek cover-cover itu. Nah, LMK itu punya kuasa dari publisher. Nah, publisher itu ada pencipta di situ juga. Jadi otomatis itu diatur pasti mendapatkan semuanya. Nah, sedangkan yang pengcover tentunya kan teman-teman pasti tahu gitu. Jadi tidak mendapatkan apa-apa. Sama sekali tidak ada. Ya kan otomatis kan. Walaupun kalau di YouTube mungkin 15 detik lagu doang gitu langsung kan otomatis. Yang tadinya hijau bisa jadi kuning. Baik, teman-teman media. Ada. Tapi sebelumnya saat mengcover sudah Dari mana Pak? Iya, saya Nama? dari konser. Ya. Sebelumnya sebelum cover ini sudah ada izin atau komunikasi Iya. untuk mengcover lagu tersebut. Ya, makanya kepada teman-teman sudah mungkin udah lama kali ya kita juga buat sebuah permohonan kayak bentuk pengetahuan ya buat publik bahwa layaknya kita sebagai content creator dulu yang awal-awal dan mungkin sampai saat ini juga kalau teman-teman ditanya gimana sih kalau mengcover YouTube ya cover aja gitu. Lu kalau mau mengcover di Instagram ada Instastory ya cover aja gitu. Jadi masih keawaman kita waktu itu belum mengerti tentang bagaimana sistem izin dan ternyata memang sistem izin yang sekarang era digital ya by permission on system gitu. Lu ketika mau upload pasti on off-nya udah di sistem dan ketahuan. Nah, itulah bagian daripada copyright gitu. Nah, itulah yang dimaksudkan izin secara digital tuh di situ. Jadi sudah ada copyright notice yang sebetulnya ini content creator. Ya. Dan kecuali kita pun dalam posisi tidak mengkomersialkan itu. Hak betul-betul murni kita pure sebagai content creator mau berkreativitas atas dasar untuk menghibur, untuk berkreativitas gitu sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Oke. Sekedar tambahan saja dari saya ya, itu sebetulnya kalau dikatakan sebagai pelanggaran hak moral, berarti kan pelanggaran hak moral itu kan terkait dengan apakah betul memang mengganti secara substansi isi lagu tersebut. Misalnya dibuat potongan, ya. Nadanya sama. Ada lirik yang tidak substansial. Tapi apakah ditanya kepada pencipta? Hak moral itu tanya kepada pencipta. Ditanya kepada pencipta, ada nggak pelanggaran yang memang mengganggu kepentingan yang wajar dari pencipta atau oleh waris atau ahli waris, kecuali diganggu kecuali misalnya dicontohkan lah, misalnya tidak musik sama dibikin gambarnya dibikin rusak ya. Seperti kita lihat gambar misalnya gambar Cleopatra atau gambar Mona Lisa seperti itu. Jadi sepanjang tidak mengganggu kepentingan yang wajar itu tidak melanggar. Tapi Baik, satu lagi Betul. tanya. Sama tahu nih Masjid proses Iya. mediasinya. Jadi kalau dari mbaknya Mbak Beral ya menyampaikan seperti itu, memang pernah sih kita mengkomunikasikan itu. Jadi dalam hal ini Gen Halter selalu beritikat baik gitu dari awal case ini datang, kemudian kita sampaikan baik-baik, anak-anak datang sampai ke kantornya gitu. Mungkin teman-teman sudah tahu kan bagaimana posisi datang semuanya gitu. Bahkan sampai anak-anak kecil, semua anak-anak kasta sampai ikut serta gitu, duduk di sana. Kemudian kita mau sowan juga kepada pihak penggugat seperti apa gitu, karena basically anak-anak ya sebagai anak-anak gitu kan. Waktu dulu 2019 ya Gen Halter sebagai ya semangat untuk mensupport lah lagu Indonesia supaya dikenal kepada halayak gitu. Dan itu bukan terjadi kepada kita semua gitu kan. Banyak juga orang yang lebih memparodikan dengan bahasa daerah, dengan bahasa Superman, superhero gitu, dan banyak sekali. Dan itu sempat kita lakukan. Sampai kemudian kita pun kan waktu masih traveling pun nggak tahu waktu itu sidang tiba-tiba udah sidang kelima tiba-tiba sudah jadwal kehadiran ahli. Jadi akhirnya kita hadapi gitu kan dengan baik, kita sampaikan kepada pihak majelis, sampailah tingkat kepada tingkat kasasi gitu. Alhamdulillahnya kan ditolak statusnya, kemudian di kasasi juga seperti itu. Yang kemudian di PK setelah kasasi sempat kita ada komunikasi gitu. Tapi ya komunikasi kan ada sesuatu yang mungkin dalam hal ini ya belum ketemu titiknya ya. Ada yang mungkin kita nggak sanggupi gitu ya, yang mungkin yang itu kita sampaikan gitu. Tapi akhirnya kan ya kita mengikuti proses itu sampai sekarang. Gitu. Terkait anak-anak semua ya karena memang sekarang
lagi ada edisi ke luar negeri. Di luar negeri itu ada perform, ada undangan dan lain sebagainya. Ya mohon maaf pada teman-teman, dalam hal ini saya mewakili gitu ya, mewakili Bang Atta, mewakili anak-anak yang lain. Kemudian juga Bang Atta lagi ada kesibukan, jadi mudah-mudahan ini jadi jalan buat penyampaian supaya kepada teman-teman tidak menunggu-nunggu kan beritanya gitu. Kurang lebih gitu. Itu dari Gen Halilintar sendiri belum bisa ke Indonesia bukan karena ada satu dan lain halangan ya? Jadi terima kasih Dan Mbak. alasannya kenapa? Alasannya? Apa? Alasannya mungkin Iya, masih banyak kontrak kerjasama yang dalam hal ini sebetulnya anak-anak mewakili Indonesia, jadi keynote speech untuk content creator ada kemarin di Dubai, di Turki, kemudian undangan daripada tourism, karena memang sekarang alhamdulillah Pak Suyet content creator Indonesia itu dipandang oleh dunia gitu sebagai contoh gitu ya perkembangan digitalisasi di beberapa negara. Ini jadi presiden kalau nanti ini dianggap pelanggaran HAM. Iya, kurang lebih gitu Mbak. Tapi kalau untuk LMKM-nya sendiri sudah didistribusikan ke Nah, Sebenarnya kan kalau sudah menikmati belum? Ya harusnya kalau misalnya Otomatis ya. otomatis menikmati, Mas. otomatis. Ya, Karena kalau sistem copyright ya otomatis tuh kita juga nggak tahu gitu kan, karena nggak masuk kepada kita. Baik. Oke, teman-teman, gitu ya. Terima kasih banyak. Satu lagi tuh, Mas. Iya, soalnya dari tadi itu kan penjelasan 300 juta itu kan sebenarnya immaterial, right? Bukan material, berarti itu nggak perlu dibayarkan, maksudnya gitu atau gimana? Masih Ya, kurang paham untuk penulisan. Jadi gini, jadi kita menghargai putusan PK peninjauan kembali gitu ya. Kalau saya melihatnya itu ya kita hargai putusan tersebut, tapi apakah untuk hak moral bisa dihitung kalkulasi angka yang sebetulnya hak moral itu adalah imaterial. Jadi hak moral itu imaterial. Ya. Itu bisa ditentukan jumlahnya. Iya, nah tentukan jumlahnya itu pun juga harus memang ada kerugian imaterial yang dialami oleh pencipta itu sendiri, bukan orang lain. Jadi angka itu betul-betul memang muncul memang dari tersebut. Gitu. Baik Pak Suyet, terima kasih. Mas Zee, terima kasih. Thank you. Ya, akhir kata